Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang takdir. Kita akan dengarkan jawaban dari Ustadz Tile dari Ibu Nur Hayati. Seorang anak yang sakit bertahun-tahun tetapi belum juga sembuh padahal sudah berobat kemana-mana. Apakah ini salah satu takdir, Ustadz Tile? Iya Ibu, tadi sudah banyak kita dijelaskan oleh guru kita Ustadz Solmed bahwa sesuatu yang sudah terjadi adalah merupakan takdir yang Allah berikan buat kita. Inilah merupakan ujian yang Allah berikan. Dulu Nabi Allah Ayub alaihi salam bertahun-tahun beliau sakit sampai istrinya meninggalkan beliau. Tapi dengan apa yang beliau caranya? Dengan cara beliau bersabar dan selalu berusaha. Kenapa? Karena sabar nggak ada batas waktunya. Usaha maksimal itu nggak ada batas waktunya. Keinginan kita memang beda dengan kemauan Allah. Tetapi itulah merupakan ujian. Sisi lain kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Apa pahalanya? Pahala sabar dan pahala memberikan sesuatu yang terbaik buat anak kita. Kecuali kalau kita nggak usaha, anak sakit, meriang, apalagi seorang emak. Ya Bu, anak sakit pakai ngomong tuh emak, apa? Jangan elu neng yang sakit, biar emak yang sakit. Makanya kita kalau lagi sakit meriang, Ustaz Solmed, enak banget ngerinti nyebut emak. Coba dah lagi sakit, emak, enak. Itu satu obat buat kita. Apalagi seorang sentuhan kasih sayang seorang emak yang sepanjang masa. Makanya luar biasa, satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi belum tentu 10 orang anak bisa ngerawat satu orang emak. Bapak bagaimana? Bapak juga hebat Bang Agung. Satu bapak bisa ngerawat 4 bini. Ngerawat 4 emak ya. Jadi 10 anak belum tentu bisa merawat satu emak. Tapi satu bapak mampu merawat 4 emak. Lah hebat Le. Anaknya nomor 1 semua 4. Iya hebat itu ya. Bener Le, lu bener. Iya. Habisnya emang jawabannya itu. Ya Allah, mudah-mudahan Bu kesabaran kita akan dibalas oleh Allah. Yakin itu. Keyakinan dibalas oleh Allah dengan sabar merawat anak kita. Kenapa? Karena sudah usaha maksimal. Doa ya sudah. Ya tinggal pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin yang terbaik maunya Allah. 3. Doa, usaha dan tawakal. Duit, doa, usaha, ikhtiar. Doa, usaha, ikhtiar, duit. Emang kita semua perlu duit. Iya Bu ya, perlu duit ya. Tapi duit bukan segalanya. Tapi sial hampir segalanya pakai duit. Terima kasih itu barangkali tambahan. Dan kita juga harus berbaik sangka kepada Allah bahwa apa yang ditimpakan tadi kepada Ibu Nur Hayati tidak melebihi kapasitasnya. Tidak melebihi kapasitas. Karena seringkali yang terjadi anak sakit kemudian secara ekonomi dia tergerus begitu akhirnya menjadi orang yang miskin. Akhirnya depresi. Berbaik sangka, berburuk sangka kepada Allah. Ini kan sering terjadi Ustadz Tile. Sering terjadi karena memang dia depresi. Sudah stres, wah udah capek gue ngurusin lu begitu. Artinya apa? Kembali lagi keimanan Bang. Seseorang disitulah kelihatan kualitas. Mana loyang, mana emas, mana seng, mana kaleng, ketahuan. Diuji. Ketika berhasil itu, Masya Allah. Makanya nggak ada ketentuan yang Allah berikan buat kita untuk mengecewakan kita. Makanya kita pengen bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini mah emang pilihan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Saqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia dia susah, tapi di akhirat Allah kasih senang. Yang lebih parah apa? Saqiyun fid dunya, wa saqiyun fil akhirah. Di dunia keblangsak, di akhirat tambah keblangsak. Mungkin Ibu Yati ini luar biasa. Di dunia mungkin Allah kasih ujian seperti itu. Tapi yakin balasan Allah pasti dan akan enak diterima oleh kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sabar ya. Sabar Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Tile. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Ustadz. Saya mau menanyakan 3 ya Pak Ustadz. Yang pertama, apa perbedaan antara takdir, nasib, dan kodrat? Kedua, pertanyaan saya, apakah ada hubungan antara takdir, kodrat, dan nasib? Pertanyaan ketiga, apakah ada amalan
selain kita berdoa dan bersedekah untuk mengubah nasib, takdir, dan kodrat kita, Ustadz? Baik, 3 pertanyaan. kasih. Baik, silakan Ustadz Tile. Nasib, takdir dengan kodrat. Kodrat itu sama dengan kodo. Kodo, ketentuan oleh Allah. Ibu kodratnya perempuan. Ya artinya kodonya ketentuan perempuan. Nggak pengen kita jadi laki-laki dan nggak ada pilihan untuk jadi laki-laki. Itu kodrat. Ada yang disebut tadi nasib. Nasib itu sesuatu yang udah ketentuan, takdir juga sebenarnya. Nasib itu asal kata takdir juga. Ketentuan nasibnya memang dia begitu. Nasibnya memang dia orang susah, orang miskin, itu nasib. Tangan lu jangan kemari dong. Kemari kan lu bisa Kemari ke kagak ada atas orang, Met. sono. Kemari nggak ada orang. Situ kek. Ya ke tengah sini lah, emang yang enak kemari tangannya. Jadi antara nasib, takdir. Ya, takdir, kodrat sama tuh Bu. Kodrat itu kodok, ketentuan dari Allah. Nasib itu sama takdir. Takdir juga keadaannya. Dan kemudian milik rezeki. Nah milik itu sesuatu yang tadi sudah disampaikan. Bahwa milik itu baru kita punya doang. Kita punya uang, itu milik kita. Tapi kalau sudah kita belanjakan, baru rezeki. Nah itu yang Allah berikan buat kita. Dikasih nikmat, mata. Kita manfaatkan buat kebaikan, melihat baik, baca kitab, baca buku, semua nonton yang baik-baik. Berarti rezeki kebaikan buat kita. Itulah maka hubungannya antara qadha dan qadar. Qadha ketentuan yang memang Allah sudah tentukan. Siang, malam, perempuan, laki-laki, kematian, ya itu semuanya ada. Rezeki yang Allah catat semuanya ada. Nah ketika itu takdirlah yang menentukan itu. Siapa yang menentukan? Hasil doa dari kita bisa. Hasil dari usaha kita bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Disitulah maka korelasinya hubungannya. Makanya tipis beda tipis. Rezeki, dia enggak, nasib dengan takdir. Nah itu semua beda-beda tipis. Tapi ada pembeda. Kalau qadha berarti ketentuan yang memang sudah datang dari Allah. Takdir yang sudah terjadi. Hal yang sudah terjadi berarti namanya takdir atau kodratnya. Kodratnya perempuan digoda. Laki-laki kodratnya menggoda. Jadi kalau laki-laki digodain ngeri itu. Bukan laki-laki. Jadi takdirnya kodratnya perempuan. Digoda. Digoda apa menggoda Le? Digoda. Yang menggoda laki-laki sebenarnya. Oh gitu Le. Karena terbalik. Ya enggak, banyak perempuan yang menggoda. Kita sering digoda. Kita, ente aja. Jangan ngajak-ngajak kita mau di sini aman-aman aja. Nah, kita berdua, Met. Ya, elah temenin gue iseng. Ya itulah kodrat ketentuan yang sudah Allah berikan dari zaman azali. Dari zaman azali, dari alam arwah kita udah tentukan semua. Terima kasih barang itu teh, kita kongkong di belakang. Masya Allah. Baik, masih ada satu penanya lagi dari Bapak Mustafa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan takdir, salah satunya itu rezeki. Setiap manusia yang lahir sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan kepada Pak Ustadz, kenapa masih ada manusia yang mati kelaparan sedangkan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Mustafa tentunya akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Tuhanku, khusyukkan doaku, ikhlaskan aku agar hariku tulus di jalanmu. Selimuti aku dengan cinta.